Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Rudianto, Sarjana Keperawatan. Dalam hal ini akan memberikan sosialisasi tentang perumusan diagnosa keperawatan menggunakan e-book diagnosa keperawatan. Dokumentasi keperawatan merupakan catatan tentang tanggapan respon klien sebagai pertanggung gugatan terhadap tindakan yang dilakukan perawat terhadap klien dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Dalam melakukan dokumentasi keperawatan, perawat melewati 5 proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Diagnosa keperawatan, perumusan penegakan diagnosis keperawatan sebagai salah satu komponen standar asuhan keperawatan perlu dijalankan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pada pasal 30, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang menetapkan diagnosis keperawatan. Dalam perumusan penegakan diagnosis keperawatan sesuai standar diagnosis keperawatan SDKI, BPNI memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjadi panduan atau acuan bagi perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Yang kedua, meningkatkan otonomi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memudahkan komunikasi intraprofesional dan interprofesional dengan penggunaan istilah yang seragam dan terstandarisasi. Yang keempat, meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nurse Care Planning dimulai dari pengkajian pasien, menentukan diagnosa keperawatan, menentukan kriteria hasil, dan menentukan intervensi. Keempat komponen ini tidak dapat dipisah, satu sama lain berkaitan agar terlaksananya asuhan keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Perumusan penegakan diagnosa keperawatan sesuai standar SDKI, SLKI, dan SIKI. Proses penegakan diagnosa keperawatan itu melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah analisa data, yang kedua mengidentifikasi masalah, apakah masalah ini termasuk masalah aktual, risiko, atau promosi kesehatan. Yang ketiga, baru melakukan rumusan diagnosa keperawatan. Analisa data. Bandingkan, kelompokkan kategori. Bandingkan data hasil pengkajian pasien, nilai normal data penunjang, identifikasi, tanda dan gejala yang bermakna, kelompokkan kategori sesuai standar diagnosis keperawatan Indonesia SDKI. Ada 2, yaitu fisiologis dan psikologis. Dalam mengidentifikasi masalah, ada 3, aktual, risiko, promosi kesehatan. Aktual, respon klien yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda dan gejala minor mayor ditemukan dapat divalidasi oleh klien. Risiko, respon klien yang menyebabkan klien beresiko mengalami masalah kesehatan. Tidak ditemukan tanda gejala minor dan mayor pada klien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan. Sedangkan promosi kesehatan menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Rumusan diagnosa keperawatan, indikator diagnosiknya adalah penyebab, tanda gejala, faktor risiko. Penyebabnya bisa dari fisiologis, biologis, psikologis, efek terapi atau tindakan, situasional dan maturasional. Sedangkan tanda dan gejala adalah mayor dan minor, di mana yang mayor ini memiliki 80-100%, sedangkan minor itu tidak harus mendukung diagnosis. Sedangkan faktor risiko itu kondisi atau situasi meningkatkan kerentanan masalah kesehatan. Rumusan diagnosa keperawatan aktual, di mana adanya masalah berhubungan dengan penyebab dan dibuktikan dengan tanda dan gejala. Contohnya, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan,
mengidip SNU gelisah. Di mana yang menjadi masalah adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, menjadi penyebab spasme jalan nafas dan tanda gejalanya adalah batuk tidak efektif, sputum berlebihan, mengidip SNU, dan gelisah. Sedangkan rumusan diagnosa keperawatan risiko itu adalah masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun, di mana risiko aspirasi ini adalah masalahnya dan dibuktikan dengan faktor risikonya tingkat kesadaran yang menurun. Sedangkan yang terakhir, rumusan diagnosa keperawatan promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Contohnya, kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal, di mana yang menjadi masalah adalah kesiapan peningkatan eliminasi urin, dan dibuktikan dengan tanda gejalanya, pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Contoh, penegakan diagnosa keperawatan. Pasien datang ke IGD dengan riwayat asma, keluhan sesak napas, respirasi rate 45 kali per menit. Capillary field testnya kurang dari 20 detik, tekanan darah 80 sampai 6/60 mmHg, SpO 89%, bibir kebiruan, ada suara wheezing, PaCO2 28 mmHg, pH 7,11. Apakah diagnosa keperawatan dari pasien ini, dari kasus ini? Coba kita telaah menggunakan e-book diagnosa keperawatan. Kita kelompokkan data dulu. Dari kasus tadi, kita lakukan analisa data, bandingkan data, hasil pengkajian, nilai normal data penunjang, identifikasi tanda dan gejala yang bermakna, kelompokkan kategori sesuai SDKI. Kategorinya adalah fisiologis, di mana adalah sistem pernapasan. Bisa jadi diagnosa keperawatan yang muncul adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, pola napas tidak efektif, atau bisa jadi juga gangguan pertukaran gas. Mari kita buktikan dengan menggunakan buku elektronik, perumusan diagnosa keperawatan sesuai standar SDKI, SLKI, dan SIKI. Dari e-book ini kita bisa langsung cari bersihan jalan nafas tidak efektif sesuai dengan kategori tadi, kategori fisiologisnya. Lalu kita cocokkan di diagnosa keperawatannya, apakah ada tanda dan gejala mayor dan minornya yang sesuai dengan kasus ini. Setelah kita lihat, ternyata tidak ada. Jadi data tidak sesuai dan bersihan jalan nafas tidak efektif tidak bisa ditegakkan untuk kasus ini. Tidak ada. Bisa kita cari lagi di sini, di e-booknya. Pola nafas. Baik, pola nafas tidak efektif. Sesuai dengan kategori sistem pernafasan di fisiologis SDKI. Coba kita lihat, di pola nafas tidak efektif, apakah data dari kasus ini sesuai dengan pasien? Dimulai dari tanda gejala mayor, minor. Ternyata tidak ada yang sesuai. Jadi pola nafas tidak efektif tidak bisa ditegakkan. Yang terakhir adalah gangguan pertukaran gas. Coba kita cari di e-booknya. Baik, bisa kita lihat nih di sini tanda mayor dan minor. Data subjektifnya, baik, ada DIPSNU,
Betul, dibuktikan dari apa? Respirasi rate-nya 45 kali per menit. Selanjutnya PCO-nya meningkat atau menurun. Di sini PCO2-nya menurun. Lalu pH-nya juga turun. Pasiennya kebiruan, bibirnya kebiruan. Pasien juga ada riwayat asma. Dari data mayor dan data minor, maka gangguan pertukaran gas bisa ditegakkan. Mari kita buktikan. Pasien datang ke IGD dengan riwayat asma, keluhan sesak nafas, respirasi rate 45 kali per menit, kapilar rapid test kurang dari 2 detik, tekanan darah 80/60 mm hektogram, saturasi oksigen 89%, bibir kebiruan, ada suara tambahan wheezing, PaCO2 28 mmHg, pH 7,11. Diagnosanya apa? Kita lihat dari e-book tadi, ternyata data-datanya sesuai. Ada asma, sesuai. Ada dyspnea, ditandai dengan respirasi rate-nya yang 45 kali per menit. Ditandai juga dengan pH-nya yang turun. Maka diagnosa keperawatannya adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, dibuktikan dengan dyspnea, PaCO2 28 mmHg, pH 7,11, wheezing, bibir kebiruan, RR 45 kali per menit. Dengan adanya e-book perumusan diagnosa keperawatan ini, diharapkan perawat mampu menegakkan diagnosa keperawatan dengan cepat serta tepat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien dan dapat melakukan intervensi serta implementasi secara tepat agar pasien dapat mendapatkan kesehatan yang baik dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di RSUD Petanang Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu saja. Saya Anas Rudianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.